Puji nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, kita sungguh bersuka cita sore hari ini boleh kembali hadir di tempat ini. Dan kami ucapkan selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Mari sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan dan kita mau sama-sama memuji Tuhan. Mari kita ambil saat teduh, kita mau datang pada Tuhan. Haleluya Yesus, terpujilah nama Tuhan. Selamat sore Bapak yang baik. Sungguh di sore yang indah ini Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur, sebab kami tahu Engkau Tuhan yang membawa kami kembali hadir di rumah-Mu ini Tuhan. Kami mau bawa hati kami, penyembahan kami, ucapan syukur kami, sebab Tuhan Kau begitu baik, Engkau telah memelihara hari-hari kami Tuhan. Kami ada sampai dengan detik ini, kami percaya itu karena kemurahan Tuhan saja. Dan sore hari ini biarlah ini menjadi waktu Tuhan yang Tuhan nikmati untuk kami boleh memberikan penyembahan kami dan pujian kami bagi Tuhan. Kami percaya Roh Kudus hadir di tempat ini dan Engkau melawat setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami sambut Engkau, kami sambut hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hanya dekat Engkau saja Tuhan, kami tenang. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Bapa yang baik bagi kami.
memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua katakan amin. Haleluya. Anggur baru tercurah bagi kita semua yang hadir di tempat ini sore hari ini. Sama-sama tepuk tangan saudara. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Untuk setiap kita yang haus rasanya. Katakan sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Untuk masyarakat terjadi. Memulihkan wajah. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya.
mempersiapkan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan di rumah ini. Kita menyatakan Allah Roh Kudus memenuhi kita, setiap kita yang hadir di depan-Mu. Kita mau berdoa untuk persembahan kita dengan penuh kasih. Saudara Wanda masuk dalam doa. Doa. Kembali kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sore hari ini boleh kami datang kepada-Mu kembali Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami sudah menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Dan sebentar Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Bapa. Terimalah persembahan kami Tuhan Yesus, biar melalui persembahan ini boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Allah Roh Kudus. But
Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami anak-anak-Mu, umat yang sudah Kau tebus Tuhan. Beri kepunyaan-Mu sendiri. Kau berikan kami kesempatan untuk menyembah-Mu Tuhan. Menaikkan pujian, hormat, syukur kami. Pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Dan kami rindu, kami tidak hanya memuji Engkau, memuliakan Engkau ketika keadaan semua baik. Nah, hari ini kami mau sama-sama belajar, kami mau sama diajar oleh firman Tuhan, untuk kami senantiasa bisa bersyukur sama Tuhan, bisa menaikkan pujian syukur, bisa memuliakan nama Tuhan lewat seluruh musim, jenis, apapun kehidupan kami yang sekarang saat ini sedang Tuhan izinkan untuk kami lewati, kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini anak-anak-Mu dan kami semua adalah murid Tuhan. Berbicara pada setiap kami Tuhan. Kami percaya benih firman yang Kau tabur tertanam dalam kedua loh hati kami Tuhan Yesus. Dan kami mau terus memperkatakan firman itu, merenungkannya dan melakukan menghidupinya dalam kehidupan kami, agar firman itu menjadi hidup, bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Berfirman Tuhan pada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Urapi setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk. Saudara yang terkasih, terima kasih untuk Pastor Daniel, Abah, terima kasih buat kesempatannya Bapak Gembala. Saya baru berjumpa kemarin dengan Pastor Daniel di ulang tahun Philadelphia Life Center yang digembalakan oleh Pastor Jimmy. Saya hadir bersama Pastor Jimmy, jadi kemarin kami bertemu dalam ibadah yang begitu luar biasa. Dan waktu ketemu sama Abah, sama Pastor Daniel, luar biasa, pakai topi yang sangat Indonesia banget. Jadi saya baru lihat, wah ada ya hamba Tuhan, gembala, luar biasa, ini meng-Indonesia sekali. Saya sangat diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Pastor Daniel kemarin waktu mendoakan Pastor Jimmy, juga pembawaan Pastor Daniel yang luar biasa. Saya hadir bersama Pastor Jimmy di tempat ini. Terima kasih. Nama saya Ageng Sabtowo, Bapak Ibu yang terkasih. Salam kenal. Jadi hari ini saya rindu, terima kasih sekali lagi Abah buat kesempatannya. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan, amin. Amin. Terima kasih untuk kesempatannya. Tuhan memberikan kesempatan saya dalam pelayanan diawali tahun 91, Bapak Ibu yang terkasih. Tahun 91 Tuhan memberikan kesempatan untuk melayani sebagai guru sekolah minggu. Itu calling yang awal yang Tuhan beri dalam hidup saya, dan Tuhan berikan kesempatan itu sampai sekarang. Saya masih ada dalam pelayanan anak-anak, dan sekarang Tuhan pakai untuk memperlengkapi guru-guru sekolah minggu, untuk mereka sungguh-sungguh bisa melayani anak-anak secara benar, secara baik, dan tentunya dengan hati yang murni. Karena pelayanan sekolah minggu adalah pelayanan yang tidak bisa diabaikan. Justru itu pelayanan utama, pondasi awal dari gereja. Dan tadi siang istri saya Joyce Profesi sama-sama memberkati, berbagi untuk guru sekolah minggu dan orang tua di gereja Pastor Jimmy Philadelphia Life Center. Bagaimana supaya kita bisa mengerti perkembangan setiap anak di setiap usianya, sehingga guru sekolah minggu, orang tua itu bisa menghandle anak, bisa membesarkan anak, bisa memberikan pengajaran yang baik sesuai dengan umur mereka. Jadi saya bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Tahun 2000 Tuhan berikan kesempatan saya dalam pelayanan praise and worship. Nah, sebelumnya tahun 94 Tuhan berikan saya kesempatan untuk bersama teman-teman di Jakarta mendirikan sebuah band anak muda, namanya Bass Jam. Kalau ada yang tahu, yang pernah dengar, Bass Jam itu terkenal dengan lagu Ada Bermimpi, Ada Jatuh Cinta, Ada Bukan Pujangga. Itu memang band sekuler ya, bukan band rohani. Tuhan utus kami untuk menjadi berkat di sekuler, dan tahun 96 kami sudah merilis album yang pertama. Jadi dari tahun 94
kemarin sampai tahun 2019 Tuhan memberikan saya kesempatan untuk ada di base camp. 25 tahun berada di base camp, Tuhan begitu banyak berikan kesempatan dalam melayani bersama base camp ya, lewat musik sekuler. Lalu lewat pelayanan banyak hal yang Tuhan izinkan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya, nggak pernah saya lihat, nggak pernah saya dengar, nggak pernah saya renungkan, saya pikirkan sebelumnya. Saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana, Bapak Ibu yang terkasih. Saya lahir di desa kecil namanya Kecangaan di samping kota Jepara. Kalau ayah saya aslinya dari Boyolali, Solo. Kurang lebih dulu kami bukan orang yang percaya kepada Tuhan, kami beragama yang lain. Tetapi lewat perbuatan baik seseorang yang menolong kami sekeluarga. Bapak Ibu dulu hanya karyawan buruh pabrik, tapi pimpinan di mana bapak saya bekerja itu nggak pernah cerita soal Tuhan Yesus, tapi hanya berbuat baik, menolong, memberikan kasih. Sampai suatu ketika ayah saya itu betul-betul, kok orang ini begitu baik ya, namanya Pak Lodo, nggak pernah bisa kami lupakan karena dia adalah pahlawan iman. Nggak pernah cerita soal Tuhan Yesus, tetapi kehidupannya, perbuatannya, tutur katanya, mengajeni kami sekeluarga orang yang nggak punya, itu sungguh-sungguh menjadi Yesus dalam hidup kami. Sampai bapak saya waktu beragama yang lain tanya, Pak Lodo, suatu ketika boleh nggak saya main ke gereja Pak Lodo? Hanya mau sowan, main. Dan waktu bermain ke gereja Pak Lodo, mampir ke gereja Pak Lodo, disitulah Tuhan Yesus menjamah hidup ayah saya dan akhirnya kami sekeluarga jadi menerima Tuhan Yesus. Jadi saya percaya nggak ada yang kebetulan. Setiap orang itu dikasih Tuhan Yesus, disayangi Tuhan Yesus, apapun agamanya. Suatu ketika pasti Tuhan berbicara pada setiap saya dan saudara. Amin. Dan setiap kita ini bisa duduk di sini karena dikasih Tuhan Yesus. Nah, dari kecil saya pengen jadi penyanyi karena dulu suka nonton TV di rumah tetangga. Jadi nggak punya TV sendiri Bapak Ibu. Kalau mau nonton TV, abang saya suka ketok pintu tetangga. Tante mau ikut nonton TV dong gitu. Masuk duduk di bawah, ikut nonton TV apa yang di setel sama yang punya rumah ya. Waktu itu cuma ada TVRI. Pernah tahu acara ini? SAFARI. Wah, ternyata semuanya. Om, terima kasih Om. Nah, itu saya lihat penyanyi, ada Titiek Puspa, salah satunya ada Chrisye almarhum gitu. Saya terinspirasi jadi penyanyi. Jadi kalau ditanya orang masih kecil, ya orang mandinya aja berenangnya di sungai. Jadi saya itu waktu itu hitam banget karena suka berenang di sungai. Aduh, kamu mau jadi apa? Saya bilang waktu itu dalam rumah masih kontrak, terus bapak ibu cuma karyawan buruh pabrik gitu ya. Saya mau jadi penyanyi terkenal. Wah, karena kan yang dilihat penyanyi, anak kecil itu selalu punya mimpi yang besar. Dan bapak saya bilang gini, nah miliki mimpi yang besar karena kita punya Tuhan yang besar. Jangan kecilkan mimpimu kalau punya mimpi yang besar. Tapi ingat, suatu ketika kalau kamu mencapainya, kamu harus tahu itu karena anugerah Tuhan. Amin. Nah, pengen jadi penyanyi, ibu nggak bisa kasih uang buat kursus nyanyi. Akhirnya setiap pindah kontrakan, saya selalu cari ruangan kecil di rumah kontrakan baru supaya saya bisa latihan nyanyi. Jadi nggak apa-apa ngontrak, pindah-pindah kontrakan karena ibu selalu cari kontrakan yang lebih murah. Tapi setiap pindah kontrakan, saya selalu punya studio buat saya latihan. Kamar mandi. Saya nyanyi di kamar mandi, paling enak kan nyanyi di kamar mandi kan? Karena ada gemanya, ada resonansinya. Wah, luar biasa. Suatu ketika tahun 94 itu, jadi tahunan dari kamar mandi, cuma penyanyi di SD, punya bikin band SMP, SMA, cuma itu aja, gitu aja. Tetapi ternyata betul, Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi ada syaratnya, mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai rencananya. Jadi penyanyi kamar mandi tadi yang suka berenang di sungai, saya masih ingat, bahkan kalau bapak ibu nggak punya uang, yang ada di meja itu cuma nasi panas sama kacang tanah digoreng dikasih garam, itu makanan kami. Jadi sampai sekarang jangan salahkan saya kalau semua kacang-kacangan saya suka kacang, ini makan kacang. Tapi puji Tuhan nggak asam urat. Beneran, istri saya bingung,
Kacang satu plastik habis kalau saya nonton bola tuh kacang bola. Mau kacang tanah, almond, apapun saya makan. Puji Tuhan karena dari kecil, ya maaf ya, Bapak Ibu ngasihnya itu, jadi saya suka kacang. Saya tetap bersyukur. Nah, akhirnya ketemu sama Base Jam tahun 94. Jadi tahunan nggak saya pernah pikirkan, ternyata biasa-biasa saja. Kalau bersama Tuhan, suatu ketika akan ada waktunya. Tuhan tuh memberikan satu kesempatan, satu promosi, satu pengangkatan. Tinggal kita tuh mau setia nggak di jalannya Tuhan. Meskipun itu tahunan, kami pindah kontrak itu tahunan. Makan nasi sama kacang goreng masih sampai sekarang. Mau makan sehebat apapun, seenak apapun, maaf, rumah makan Padang yang mungkin mahal saya bisa beli. Saya selalu punya kacang di rumah, saya taburi kacang. Saya tidak akan pernah lupa masa lalu saya. Karena apa? Memang kacang itu enak. Nah, lalu Tuhan berikan kesempatan di Base Jam. Base Jam merilis album, dipakai Tuhan jadi berkat di anak-anak muda Indonesia, keliling Indonesia, semua kemurahan Tuhan. Ketika pelayanan diberikan kesempatan, Tuhan membawa saya, berikan kesempatan ini karena Tuhan semuanya, bukan karena hebat kuat kita. Karena apa sih saya bisa banggakan, rumah juga kontrak dulu, pindah-pindah karena itu kalau rumah kontrak naik dikit, selalu pindah tempat yang kecil yang lebih murah. Jadi saya nggak pernah bisa lupa masa lalu saya karena justru itu membentuk saya untuk dalam pelayanan apapun yang dipercayakan sekarang, mau dimanapun, ternyata Tuhan sudah latih dari kecil. Dan Tuhan ketika memberikan kesempatan melayani sampai Tuhan bawa ke 29 negara itu karena semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Pertama kali lihat salju di pegunungan di Jerman, orang-orang teman-teman pelayanan saya itu orang-orang keren semua. Pada foto-foto, saya langsung tiduran. Gak pernah lihat salju. Terus es krim, wah saya tiduran, terus saljunya saya bentuk-bentuk. Wah ini saya jilat, ini es krim beneran ini. Luar biasa, Tuhan itu baik. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Di situ saya belajar. Ternyata Roma 8 ayat 28 kita mau belajar satu. Pernah kita berterima kasih sama masalah. Loh, terima kasih kok sama masalah. Terima kasih sama Tuhan. Loh, terima kasih sama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan berikan pengalaman yang begitu banyak. Saya harus belajar. Saya harus mendekatkan diri untuk belajar sama Bapak Ibu di tempat ini tentang yang namanya masalah, pergumulan, kesulitan, badai hidup. Tapi Tuhan mau ajarkan berterima kasih sama badai, sama masalah. Karena badai itu ketika Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita, kesulitan kita alami, masalah, pergumulan kita alami, maaf, sakit penyakit Tuhan gak pernah kasih. Tetapi kalau Tuhan izinkan, Tuhan berdaulat. Tuhan gak tinggal diam, tapi izinkan. Tuhan bisa pakai badai tersebut yang bentuknya mungkin kekurangan, pindah kontrakan bertahun-tahun, susah payah bertahun-tahun untuk membentuk kita. Makanya jangan pernah berdoa Tuhan angkat masalah ini. Saya nggak setuju sama itu. Karena Tuhan sudah berikan kita kekuatan, pemenang lebih dari pemenang, untuk melewati badai, bukan kalah sama badai. Badai kalau kita tanpa Tuhan itu akan menghancurkan kita. Tetapi kalau badai kita lewati bersama Tuhan Yesus, badai itu akan menjadi sahabat kita, membentuk karakter kita. Amin. Maka judul kerennya memang Thank You for the Storm. Terima kasih sama badai. Karena kita percaya Allah turut bekerja di dalam segala hal, segala sesuatu. Amin. Kita akan buka Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka, saya dan saudara Bapak Ibu yang terkasih, yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Dulu saya berpikir kebaikan itu ya seperti yang saya rasakan. Waktu susah payah tahunan, lewati masa-masa kekurangan. Lalu ketika Tuhan memberikan kesempatan bermusik dan Tuhan angkat kehidupan kami secara ekonomi, wah ini kebaikan buat saya. Betul, itu anugerah dari Tuhan. Itu kebaikan dari Tuhan. Tetapi ketika tahun 2017, saya mengalami satu yang namanya, setiap kita mungkin pernah mengalami titik terendah dalam kehidupan. Masa-masa paling sukar. Kalau orang dunia bilangnya perlu healing. Masa pandemi kemarin kata healing itu paling populer. Gua perlu healing nih. Sedikit-sedikit healing. Karena apa? Mereka merasakan titik terendah selama pandemi kemarin. Kita semua tentunya. Pekerjaan berkurang, pekerjaan hilang, sekolah jadi online. Keadaan yang sulit. Tetapi lewat masa ketika Tuhan mengizinkan titik terendah itu, kata kebaikan ternyata tidak hanya berkata soal promosi yang kita terima, berkat fisik yang kita terima, berkat keuangan yang kita terima, bahkan berkat kesehatan. Tetapi ternyata ada di ayat 29 Bapak Ibu yang terkasih, yaitu apa sih tujuan Tuhan ketika mengizinkan setiap kita mengalami kesulitan, masalah, silih berganti, udah beres, datang lagi yang lain. Ternyata ada di ayat 29. Tujuannya ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, kita ini semua sudah dipilih Tuhan. Diselamatkan Tuhan, dipilih Tuhan. Amin. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak yang tadi kami ngobrol di mobil dengan Pastor Jimmy. Tujuan utama hidup kita menjadi serupa dengan Tuhan, menjadi berhasil, baik itu kerinduan Tuhan kita menjadi berhasil, kita menjadi berkat lewat keberhasilan kita, lewat keadaan ekonomi kita yang baik, kita bisa mensupport banyak orang, menolong banyak orang. Tetapi ternyata keberhasilan sejati yang diukur adalah keserupaan kita sama Tuhan. Serupa itu apa sih? Sama Bapa kita, sama karakternya, sama Tuhan Yesus, Bapa kita yang baik. Mereka juga ditentukannya semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi tujuan kesulitan, badai, penderitaan yang Tuhan izinkan. Kalau sekarang kita lagi ngalami sesuatu, Bapak Ibu yang terkasih, kita diminta Tuhan lewat kesulitan ini membentuk kita, karakter kita serupa dengan Tuhan Yesus. Itu kebaikannya, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu berarti termasuk hal yang enak, hal yang sesuai dengan harapan kita, hal yang kita doakan dijawab Tuhan. Namun segala sesuatu termasuk sesuatu yang kelabu, kelam, titik terendah, masalah, pergumulan, sakit, penyakit yang ada dalam kehidupan kita. Itu membentuk kita dan Tuhan turut bekerja di situ, mendatangkan kebaikan, yaitu apa? Karakter kita serupa dengan Kristus. Firman Tuhan katakan, kalau Tuhan sayang kita dihajar Tuhan. Dihajar untuk apa? Supaya karakter kita yang gak sesuai sama Kristus dibentuk sama Tuhan. Amin. Kita belajar dari Yohanes 17 ayat 3. Ini bukan Yohanes 17 ayat 3. Ini dari Filipi 3 ayat 10 kalau tidak salah. Maaf saya salah ya. Ini kerinduan Paulus. Bapak Ibu, ini Rasul Paulus. Ini rasul yang menuliskan banyak dipakai Tuhan firman Tuhan di Perjanjian Baru. Yang kuhendaki ialah mengenal Tuhan Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya. Penderitaan itu berarti masalah, kesulitan ya kan? Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, dalam kemuliaannya. Jadi Paulus tuh ngomong gini loh, menjadi serupa itu cuma satu caranya yang Paulus yakini, yaitu lewat namanya sekolah kehidupan atau sekolah penderitaan. Setiap kita pasti semua pernah menderita, pernah mengalami kesulitan. Bagi Paulus, dia menguatkan kita,
itu tujuannya mulia, menjadi serupa dengan kita, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Lewat badai kehidupan kita, karakter kita dibentuk dan diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Berapa lama kita mengikut Kristus? Sudah berapa lama kita jadi orang percaya? Cuma bisa dibuktikan, cuma bisa dilihat dari buah yang kita keluarkan. Apakah kita serupa dengan Tuhan Yesus Bapa kita? Ini gambaran Tuhan Yesus yang seluruh karakter yang mulia. Tadi kita nyanyikan, ku sanjung engkau mulia, karena Tuhan itu mulia. Kebaikannya, kebenarannya, kekuatannya, kuasanya, kasihnya, sukacitanya, pengharapannya, kemurniannya, kemenangannya, kelemah lembutannya, kekudusannya, kebenarannya, damai sejahteranya yang ada pada Tuhan. Kalau kita itu mau serupa dengan Tuhan, maka kita harus mencerminkan anak Tuhan. Amin. Kita mencerminkan. Beberapa hari lagi kita akan merayakan pencurahan Roh Kudus, ya Abah ya. Roh Kudus itu sudah dicurahkan dalam hidup kita. Kita hanya merayakan saja. Nah, Roh Kudus itu kan ada buah-buah roh, ada karya Roh Kudus. Udah berapa lama kita ikut Tuhan? Dan itu terlihat dari apa yang kita pancarkan lewat kehidupan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Kita orang-orang percaya, mau dimanapun berada, di kota, di tempat ini, di Boyolali, di Pecangaan, mau gereja besar, mau gereja dengan fasilitas yang luar biasa, gereja di tempat ini dengan kondisi yang luar biasa seperti ini, satu kok yang Tuhan minta, kita semua bertumbuh ke arah Kristus. Amin. Karakter kita, apa gunanya? Kekayaan Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita, keberhasilan Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita, tetapi karakter kita tidak serupa dengan Kristus, tidak ke arah Tuhan Yesus. Saya belajar di sini. Ketika Tuhan tadi saya sampaikan, kenapa saya sampaikan Tuhan berikan kesempatan sampai ke 29 negara. Tuhan pakai BSJ, keliling Indonesia. Tuhan memberikan kesempatan saya menikmati banyak fasilitas karena kebaikan Tuhan. Di tahun 2017 saya mengalami titik terendah. Dan itu buat saya adalah betul-betul sekolah penderitaan yang harus saya lewati, karena bukan hal yang mudah. Dan saya percaya kita semua ngalamin masing-masing. Kenapa kita harus berterima kasih soal masalah? Karena yang pertama, Bapak Ibu terkasih, badai kehidupan adalah area di mana firman Tuhan dipraktekkan. Kita semua murid, amin. Amin, kita semua murid. Amin. Kita bukan sekedar pengikut Kristus, tapi murid Kristus. Kita murid itu, katakan, saya murid Kristus. Saya murid Kristus. Waktu saya mengalami badai, Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27 ini menguatkan saya. Ternyata waktu kita ini ada dalam masalah, Tuhan itu sudah memberikan rohnya, roh yang luar biasa, Roh Kudus, dunamis, itu roh yang luar biasa. Maka lahir kata dynamite atau dinamit, karena ada daya eksplosif, ada daya ledak yang luar biasa. Kuasa Tuhan itu seperti itu. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu, lihat, untuk kita bisa taat dan setia mengikut Kristus apapun kondisinya. Sekali mengikut Yesus, aku akan tetap mengikut Yesus. Hidup menurut segala ketetapanku itu karena rohnya Tuhan, karena kuasanya Tuhan membuat kita hidup menurut segala ketetapan Tuhan. Berarti hidup sesuai firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, taat dengan firman Tuhan, dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Amin. Dan ini dia, apa sih syarat menjadi murid? Karena Tuhan katakan kalau kita mengasihi Tuhan, itu kita melakukan firman-Nya. Dan dari Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, ini definisi murid. Maaf, kamu murid Kristus? Iya, saya ikut penelaahan Alkitab, saya ikut pembelajaran Alkitab Abah buat, saya ikut Bible study.
Saya ikut komsel rajin. Itu belum murid Kristus. Murid Kristus adalah jikalau kamu tetap dalam firman-Ku apapun keadaannya, susah senang, bahagia menderita, kelebihan kekurangan, keberhasilan kegagalan, sehat atau kamu sedang mengalami kelemahan, kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Amin. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Syarat murid, kita adalah murid Kristus ketika kita tetap di dalam firman-Nya. Dan masalah itu justru menguji kita. Kita bisa nggak lakukan firman Tuhan ketika keadaannya kurang baik? Saya diajari Tuhan, karena saya menulis lagu rohani sudah dari tahun 2006. Semua kata-kata firman Tuhan. Kemudian waktu saya 2017 mengalami badai, sebelumnya saya tadi ceritakan, ini adalah band saya Bass Jam. Dan seperti ini kalau kami manggung ya, keliling Indonesia, banyak yang nonton, semua bagi kemuliaan Tuhan. Dan saya itu paling suka memang dekat sama teman-teman Bass Jam ya. Jadi kalau manggung, saya tuh kalau ada batas, pagar pembatas, saya selalu lompat Bapak Ibu, mendekati audiens atau penonton, karena bagi saya ini ketemu jiwa. Di situ saya bisa komunikasi sama mereka, dan setelah konser saya bisa, mereka minta nomor telepon, saya berikan, karena kapan lagi bisa berkomunikasi, berhubungan sama mereka. Cari jiwa susah ini datang sendiri. Amin. Nah, Tuhan berikan kepada saya tahun itu, di awal-awal dalam karir musik saya dari kecil tadi, penyanyi kamar mandi, talenta dengan pita suara yang tinggi melengking. Nah, titik terendah saya itu diawali ketika tahun 2017 saya mission trip ke Pangkalan Bun. Ternyata saya baru tahu ketika saya harus ke toilet, saya nggak bisa menekuk lutut saya pada saat itu. Saya nggak bisa tekuk lutut karena mau buang air besar. Toilet jongkok, saya nggak bisa tekuk lutut. Bapak Ibu nggak usah dibayangin ya, nggak bisa tekuk lutut terus buang air besarnya gimana? Nggak usah dibayangin. Kondisinya nggak ideal. Saya mau pegangan tembok kiri kanan, pokoknya udah beres. Pulang ke Jakarta, keesokan harinya dicek, dokter di Jakarta mengatakan saya ada namanya pengapuran dini di lutut kiri dan kanan saya. Kemudian saya diminta untuk tes, namanya itu untuk tahu kepadatan tulang itu tuh berapa sih jumlah kalsiumnya atau kekuatan tulangnya. Namanya BMD, Bone Mineral Density, untuk tahu densitas atau seberapa banyak kepadatan tulang. Ternyata saya di dalam status memang tidak serendah osteoporosis, tetapi osteopenia. Saya harus di treatment. Treatmentnya apa? Pengobatannya apa? Setiap bulan saya harus kembali ke Kuala Lumpur dari Oktober 2017 untuk diinjeksi satu protein. Kenapa saya ceritakan ini? Semua untuk menjadi pembelajaran buat kita semua, bahwa kesulitan yang Tuhan izinkan itu membentuk kita. Saya harus terbang ke Kuala Lumpur, diinjek, dan itu sakit banget karena dia kalau tanya adalah oil atau minyak, dan itu sangat pekat. Oktober 2017 saya diinjek untuk kekuatan tulang saya karena ada komponen dalam tubuh saya yang tidak saya produksi untuk membentuk tulang yang kuat seperti Bapak Ibu yang terkasih. Nah, saya perlu dibantu asupan dari luar. Oktober balik September, Oktober, November, Desember sampai Januari 2018. Berat badan saya turun waktu itu 73 ke 68. Lalu apa yang terjadi? Saya tanya sama dokter, sampai kapan nih injeksinya saya jalanin? Waktu itu saya udah menyiapkan hati ya, oke 1 tahun oke lah, 2 tahun oke lah. Tapi ternyata dokter di Kuala Lumpur mengatakan injeksi ini untuk seumur hidup. Kamu harus lakukan setelah ini, setiap 3 bulan. Saya drop kondisinya, nggak siap menerima kondisi seperti itu. Ternyata nggak sampai di situ. Badai atau kesulitan atau penderitaan yang Tuhan izinkan. Ternyata injeksi yang perlu untuk tulang saya, untuk menguatkan tulang saya, berpengaruh pada pita suara saya. Dia tidak hanya menguatkan tulang, tetapi dia mempertebal pita suara saya. Nah, pita suara yang tinggi melengking itu
pita suara yang tipis. Pita suara yang menjadi tebal, itu pita suaranya semakin low, semakin ngebas. Jadi nggak bisa melengking seperti dulu. Nada dasarnya berubah, karakter suara saya berubah. Bisa dikatakan kalau secara penyanyi, wah kemampuan Ado nyanyi atau kualitas suaranya nggak kayak dulu. Dan itu membuat saya harus selama 3 bulan istirahat, nggak boleh nyanyi, nggak boleh bicara, nggak boleh berbisik, membisu saja selama 3 bulan untuk menyembuhkan pita suara saya. Itu masa-masa kesunyian. Biasa mengajar sekolah minggu, biasa menyanyikan pujian penyembahan, biasa berkarya bersama BSJ keliling Indonesia. Tiba-tiba 3 bulan itu benar-benar sunyi senyap, diam. Apa yang terjadi? Setelah treatment buat pita suara saya tadi, setelah saya nggak boleh bicara 3 bulan, berbisik, nggak boleh ngomong 3 bulan, ternyata pita suaranya tetap pada posisi yang tebal, sehingga nada dasarnya sudah turun. Kualitasnya nggak seperti dulu, jenis suaranya nggak seperti dulu. Bagi penyanyi itu nggak mudah, ada perubahan warna pita suara. Pita suara bagi seorang penyanyi itu betul-betul kekuatannya, itu harta bendanya. Dan itu membuat saya drop, berat badan turun dari 73 tadi ke 68 karena kondisi tulang. Kemudian karena kondisi pita suara ini, berat badan saya turun lagi, drastis, terjun bebas jadi 58. Sebuah majalah di Indonesia, Female tahun 2016, ini hanya membuktikan bahwa Tuhan Yesus pernah memberikan talenta, mempercayakan talenta pada saya untuk melayaninya dengan pita suara yang khusus, yang unik. Saya ada di jajaran bersama sahabat-sahabat 6 vokalis pria Indonesia pemilik suara bernada tinggi, bareng Mas Ari Lasso, ada Uja Dewa. Dan Tuhan masih berikan kesempatan ketika pita suara saya terimpact. Saya menyelesaikan album rohani yang kelima, judulnya The Journey, Bapak Ibu. Jadi Tuhan masih berikan kesempatan. Tetapi hal yang lebih sulit lagi, tidak hanya pita suara yang berubah, Bapak Ibu, tapi saya harus masuk musim yang baru. Musim yang baru itu tentunya seperti menyukai musim yang lama. Ketika saya masih bernyanyi, bermusik, September 2019 saya harus meninggalkan BSJ. 25 tahun bayangkan, karena BSJ itu tahun 94 terbentuk. Kemudian tahun 2019 saya harus undur diri dari dunia musik di Indonesia, mengundurkan diri dari BSJ. Dan itu bukan hal yang mudah. Di situ Tuhan mengajari saya dan kita semua. Kesulitan, masalah, penderitaan apapun bentuknya, disitulah Tuhan minta saatnya firman Tuhan dipraktekkan, saatnya firman Tuhan dilakukan. Kalau keadaannya baik, mudah kita bisa bersyukur sama Tuhan. Kalau keadaannya baik, gampang kita berbicara semua baik. Tapi kebayang gak seperti wanita yang mengalami penderitaan 12 tahun, betapa dia bisa bersyukur, itu begitu luar biasa. Ternyata saya ngalamin juga seperti itu. Pita suara saya berubah, tulang saya di treatment seumur hidup. Ternyata saya harus bisa diminta Tuhan, kamu sering melayani, kamu sering tulis lagu rohani, kamu suka bagikan firman Tuhan. Sekarang saatnya kamu buktikan, lakukan firman Tuhan yang menjadi firman yang menghidupkan. Amin. Bukankah Tuhan adalah firman yang hidup? Amin. Dalam keadaan yang titik terendah tadi yang saya bilang, orang-orang perlu healing. Wah, tahun 2017 saya udah perlu namanya healing bersama dengan Tuhan. Istri saya orang Ambon, jadi kami menepi saat itu. Istilahnya tuh cari waktu sama Tuhan. Itu sampai ke Pulau Saparua di Maluku. Di rumah mama istri saya ke sana. Di pinggir pantai, saya cuma cari waktu sama Tuhan, cuma bisa diam karena waktu itu nggak boleh ngomong. 3 bulan waktu saya nggak bisa bicara saat itu, nggak boleh bicara sama sekali. Tuhan katakan, lakukan firman Tuhan, karena justru itu membentuk kita. Saya bisa dengan kekuatan Tuhan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan.
Tuhan yang berikan kita suara ini. Ketika Tuhan izinkan ini terjadi, bisa dikatakan Tuhan yang keep, Tuhan yang ambil dulu. Kita harus bisa tetap nyanyi. Kusanjung Kau mulia, mulia, terpujilah nama Tuhan. Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa, tetapi bahkan sebelum dia dipulihkan Tuhan, dia ngomong dari awal sama istrinya, kita harus bisa menerima hal yang gak enak dari Tuhan, gak cuma hal yang baik. Dan berbicara Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Maka firman Tuhan ini yang saya lakukan, yang Tuhan mau saya hidupi. Yang pertama dari 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan itu bisa bentuknya pergumulan, ujian, kesulitan. Yang kita alami itu gak pernah melebihi kekuatan kita, kekuatan manusia. Kalau kita coba baca firman Tuhan tapi gak pernah ngalami yang gak enak, kita gak akan pernah tahu kekuatan firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 13. Tapi waktu saya ada di titik terendah itu, Bapak Ibu yang terkasih, waktu tulang saya perlu diinjeksi setiap 3 bulan ke Kuala Lumpur, lalu pita suara saya berubah. Saya merasakan awalnya berat, awalnya gak bisa. Dikatakan stres, saya nggak pakai kata itu, tapi mungkin saya ngalamin juga saat itu. Namanya titik terendah, kehilangan sesuatu. Tapi ternyata waktu istri saya tanya, kenapa kamu kuat? Karena beberapa waktu berselang saya sedang menyiapkan sebuah sharing firman Tuhan untuk pelayanan saya. Saya sedang menyiapkan di kamar. Istri saya nanya, kenapa kamu kuat? Saya langsung katakan, karena Tuhan itu mendampingi kita, menyertai kita, dan Dia memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Karena kekuatan Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan izinkan, gak tanpa seizin Tuhan, dan tidak pernah melebihi kekuatan kita. Kita harus percaya itu. Si jahat tuh bilang, wah kamu gak kuat, udah menyerah aja, sudah menyerah sama hidupmu, menyerah sama perjuangan hidupmu. Tetapi firman Tuhan katakan, ketika itu ia tidak akan membiarkan. Karena itu ia tidak akan membiarkan kita diberikan pencobaan, masalah melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, diberi masalah, diizinkan ada pergumulan, sakit penyakit, ia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat apa Bapak Ibu terkasih? Menanggungnya. Lalu Filipi 4 ayat 13, ini juga firman Tuhan yang Tuhan minta untuk saya bisa lakukan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Gimana kita bisa ngomong kalau gak punya masalah? Tapi masalah Tuhan izinkan firman ini menjadi hidup. I can do all things to Christ who strengthen me. Aku bisa kuat karena ada kekuatan dari Tuhan. Dan yang luar biasa, apapun musim kehidupan kita, kegagalan yang kita lewati Bapak Ibu yang terkasih, maaf, mungkin saat ini keluarga kita sedang tidak harmonis, anak-anak kita sedang mengalami satu hal kegagalan, bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita kok gitu-gitu aja. Asal kita di dalam Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ini Ayub ngomong, Ayub 42 itu Bapak Ibu, dia menderita, sakit, kehilangan banyak, belum dipulihkan Tuhan keadaannya, tetapi ini yang Ayub katakan sebagai pujiannya kepada Tuhan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Wah, firman Tuhan ini Abah menguatkan saya. Tuhan, tulang saya di treatment seumur hidup seperti ini. Tuhan, keadaan pita suara saya seperti ini. Berarti firman-Mu mengatakan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup saya dengan kondisi saya yang baru atau musim saya yang baru. Karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Amin. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Badai, kesulitan, itu saatnya kita melakukan, menghidupi firman, mempraktekkan firman. Amin. Yang kedua, ini yang lebih luar biasa lagi. Pengenalan kita akan Tuhan itu bertumbuh dalam badai, dalam kesulitan, dalam penderitaan kita. Paulus lagi mengatakan di Filipi 3:8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Pengenalan itu mengenal Tuhan secara utuh, secara mendalam,
benar-benar kenal, bukan sekedar tahu, tapi mengenal Tuhan. Lebih mulia dari semuanya. Kita harus tahu backgroundnya Paulus. Dia orang hebat yang dipakai Tuhan lewat kehidupan masa lalunya itu orang-orang seperti Paulus, orang-orang yang berpendidikan, punya jabatan, punya pengikut yang banyak. Tetapi Paulus mengatakan, karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya apa? Supaya aku memperoleh Kristus. Jadi bagi Paulus, kalau keberhasilan yang Tuhan berikan dalam hidupnya membuat dia tidak mengenal atau memperoleh Kristus, maka semua dilepaskan. Bapak Ibu, kalau kita nggak mau melepaskan segala sesuatu dalam hidup yang membuat kita menjadi terbatas, membuat kita terhambat pertumbuhan ke atas keserupaan dengan Kristus, membuat kita tidak mau mengenal Kristus, bagi Tuhan lebih baik itu diambil. Saya bersyukur karena mungkin kalau pita suara itu masih ada, karena mungkin saya tidak bisa mengenal Tuhan lebih baik. Memang kondisinya nggak enak, pita suaranya dia saat ini. Pita suara yang jenis yang lalu ya. Sekarang sih Tuhan berikan jenis yang baru yang tebal seperti ini. Untuk lebih mengenal Tuhan. Kenapa? Ternyata mengenal Tuhan itulah hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 3. Buka Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, mengenal Tuhan, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kalau ditanya, maaf, hidup yang kekal itu bisa kita alami di bumi ini atau nanti pas di surga? Dari Yohanes 17 ayat 3. Waktu kita masih tinggal di bumi, tetapi kita ada di dalam Tuhan dan terus mengenal Tuhan, itulah hidup yang kekal. Kita mengalami hidup yang kekal sejak Yesus ada dalam hidup kita. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus. Sekedar tahu dan kenal berbeda. Kita bisa tahu Bapak Jokowi. Saya tahu Pak Jokowi, saya tahu rumahnya di mana, saya tahu kesukaannya apa, karena kan mungkin di media Pak Jokowi makan soto di sini, wah saya tahu. Tapi apakah kita mengenal sampai kedalaman karakternya, sifat-sifatnya, hal-hal yang tersembunyi yang kita nggak pernah lihat di kesehariannya Pak Jokowi? Hanya keluarga terdekatnya yang mengenal Pak Jokowi. Itu mengenal, dan Tuhan kita ingin kita mengenal Tuhan, bukan sekedar tahu. Membaca WA isinya broadcast firman Tuhan, kita bisa baca. Tetapi kalau kita tidak merenungkannya, menghidupinya, dan membuat kita semakin mengenal Tuhan, cuma sepintas saja begitu. Mengenal Tuhan. Lagi, Ayub itu mengenal Tuhan lewat badai hidup. Ini gambaran Ayub ketika dia menderita. Sampai dia diberikan sakit yang, maaf ya, Alkitab mencatat untuk menggaruk dia perlu pakai beling, Bapak Ibu terkasih, karena begitu hebat penderitaannya. Tetapi lihat, dalam masa penderitaannya dia punya respon yang benar, Bapak Ibu yang terkasih. Dalam Ayub 42 ayat 5, ternyata Ayub itu orang paling saleh, gak kurang apapun di mata Tuhan. Tetapi seorang Ayub ngomong gini loh, di masa dia menderita, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau ya Tuhan. Tetapi sekarang setelah dia menderita, lewati sekolah penderitaan, mataku sendiri memandang Engkau. Jadi dia kenal dekat sama Tuhan, melihat kebesaran Tuhan, melihat karakternya Tuhan, kenal siapa Tuhan lewat sekolah penderitaan yang dia lewati. Maka dia bersyukur, terima kasih masalah, terima kasih kesulitan, terima kasih kelemahan tubuh, karena lewat Engkau aku mengenal Tuhan. Dan jangan khawatir, Tuhan bisa lakukan apapun, Tuhan sanggup lakukan apapun. Kalau sekolah penderitaan itu sudah selesai, maka badai itu akan otomatis pergi.
kesulitan itu akan pergi. Karena kita pemenang lebih dari pemenang. Amin. Amin. Diberkati dengan firman Tuhan sampai sejauh ini. Menguatkan kita. Yang terakhir Bapak Ibu. Tadi yang pertama, saat kesulitan, masalah, pergumulan, itulah saatnya kita mempraktekkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan dan dia murid Kristus. Nah, yang kedua adalah lewat kesulitan, pengenalan kita akan Tuhan bertambah, bertumbuh. Amin. Jadi lihat, kalau kami kesulitan, kita makin kenal Tuhan apa enggak? Kalau semakin gak kenal Tuhan, semakin jauh dari Tuhan, ya masalah akan terus datang untuk membentuk kita. Karena Tuhan pakai itu untuk membentuk dan membuat kita semakin kenal dengan dirinya. Dan itu adalah hidup yang kekal. Amin. Yang terakhir, Tuhan memakai badai kehidupan, masalah, kesulitan, penderitaan yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi kebaikannya yang lebih mulia lagi adalah terlaksananya rencana Tuhan atau agenda surga bagi kemuliaannya. Amin. Jadi lewat apa yang kita alami, Bapak Ibu yang terkasih, yang di depan sampai yang duduk di belakang, di samping kiri, samping kiri dan kanan, lewat apa yang kita alami, Tuhan mau pakai kita untuk menggenapi rencana. Katakan amin. Kita mau belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus ini diutus Tuhan ke kota Filipi, Bapak Ibu. Dia adalah seorang penilik jemaat. Dia bapak bagi gereja-gereja di Filipi, di Roma, di Efesus, di Korintus. Nah, waktu Tuhan utus ke Filipi, kan berarti dia menyampaikan firman Tuhan. Dia pengkhotbah, dia preacher, dia pelayan Tuhan. Tetapi justru waktu masuk ke Filipi, dia dipenjara. Preacher masuk penjara, pendeta masuk penjara, pembawa firman masuk penjara. Bahasa Inggrisnya from preacher menjadi prisoner, menjadi narapidana. Ternyata, lihat, maaf saya pakai tulisan bahasa Inggris, tapi ini penggambaran yang paling dekat karena ada permainan kata di sini. Paulus berhak mengalami kekecewaan. Orang diutus Tuhan menyampaikan firman Tuhan, kok malah dijebloskan ke penjara, dipukuli, didera, tertepikan, kekurangan makanan, gak enak kondisi di penjara tuh, betul-betul gak nyaman. Tapi dia masuk penjara. Mungkin seluruh jemaat waktu itu juga kecewa. Aduh, Pak Paulus masuk penjara. Mereka sedih, mereka kecewa. Disappointment, kekecewaan, disappointment. Tetapi orang yang berakar sama Tuhan, yang tahu bahwa kalau ada masalah, kalau ada badai, tanya dulu apa tujuan badai itu. Tujuan kesulitan itu apa sih datang sama saya? Jangan buru-buru berdoa, Tuhan angkat masalah ini. Bagi Tuhan, kalau Tuhan mau mengangkat masalah itu mudah. Tapi bagi Tuhan yang lebih utama adalah tujuan badai atau masalah itu hadir dalam kehidupan kita, itu tercapai. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan dalam hal ini Paulus punya respon yang benar. Dia gak ngomong disappointment atau kekecewaan, tetapi dia katakan dia gak mau kecewa sama keadaan yang dialaminya, tetapi dia mengatakan his appointment. Disappointment, kekecewaan, his appointment adalah perjumpaan dengan Tuhan, waktunya Tuhan, caranya Tuhan, rencananya Tuhan. Jadi waktu dia masuk penjara, dia bukan penjara gak enak. Enggak. Dia tahu rencana Tuhan. Tuhan, apa rencanamu saya di penjara? Paulus langsung disingkapkan oleh Tuhan. Makanya kita perlu mengenal Tuhan supaya tahu rencana Tuhan apa dalam hidup kita. Ternyata dengan berada di penjara, selangkah lebih dekat dengan istana. Dengan penjara, Paulus diberikan kesempatan berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan kepada para narapidana. Dengan di penjara, dia bisa menyampaikan firman Tuhan kepada kepala penjara, bahkan bagi kepala-kepala orang Romawi, orang-orang yang di atas. Buktinya dari mana? Buktinya dari mana?
Filipi 1 ayat 12 sampai 14. Ini Paulus ngomong dalam penjara di tengah penderitaannya. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah apa, Bapak Ibu yang terkasih? Menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana, bagi semua orang lain, bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi Paulus mau ngomong, hei jemaat Filipi, hei orang-orang, jangan sedih, jangan kecewa, jangan berdoa keluarkan saya dari penjara, jangan kecewa sama Tuhan. Karena apa? Justru lewat aku di penjara, pemberitaan tentang Kristus, pemberitaan tentang kabar baik itu mengalami kemajuan. Jadi sebelum Paulus di penjara, mungkin pekabaran Injil begitu saja stagnan. Mungkin pertumbuhan gereja saat itu begitu saja. Tetapi ketika Paulus ada di penjara Filipi, kemajuan Injil itu nyata. Katakan amin. Amin. Dalam ayat berikutnya, Paulus mengatakan ini. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku. Ini kata Paulus loh, ini sekolah penderitaan yang dilewati Paulus. Karena waktu aku di penjara, teman-teman pelayananku bertambah berani berkata-kata dengan tentang firman Allah dengan tidak takut. Oh, ternyata Bapak Ibu yang terkasih, selama ini yang berkobar, berapi-api, yang luar biasa menyampaikan firman Tuhan itu hanya Paulus. Tetapi setelah Paulus di penjara, mungkin banyak pengkhotbah yang biasa saja, pelayan-pelayan Tuhan yang suang kuku atau kurang berani. Ketika Paulus di penjara, mereka bangkit menjadi lebih berani menyampaikan firman Tuhan. Injil diberitakan dengan begitu luar biasa, Bapak Ibu yang terkasih. Dari firman Tuhan pada sore hari ini, kita mau sama-sama belajar, Bapak Ibu yang terkasih. Jangan cepat-cepat waktu kita mengalami kesulitan, permasalahan, bentuknya bisa macam-macam. Saya mengalami tulang yang perlu ditreatment dan kita suara yang mengalami perubahan. Saya harus meninggalkan karya bermusik 25 tahun dan itu jujur tidak mudah. Tapi Bapak Ibu saya percaya mengalami sesuatu yang jauh lebih hebat yang saya alami. Jangan cepat-cepat minta Tuhan angkat kita dari masalah itu. Tapi tanya sama Tuhan, Tuhan, tujuan masalah ini apa sih dalam hidupku? Karena Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Dia Tuhan yang setia, dia akan memberikan jalan keluar untuk kita bisa menanggungnya. Tetapi lebih penting untuk kita, karakter kita dibentuk serupa dengan Tuhan. Penting untuk kita melakukan firman Tuhan. Maka mintalah kekuatan yang dari Tuhan yang sudah dianugerahkan kepada kita, menguatkan kita melewati badai itu bersama dengan Tuhan. Amin. Yang pertama, badai kehidupan adalah area di mana firman Tuhan dipraktekkan karena kita adalah murid. Yang kedua, ketika badai itu kita alami, pengenalan kita akan Tuhan bertumbuh. Bapak Ibu yang terkasih, pengenalan akan Tuhan adalah hidup yang kekal. Seberapa jauh pengenalan kita akan Tuhan kita mempengaruhi kekekalan kita. Waktu kita sakit karena kita kenal Tuhan, kita nggak jadi khawatir karena kita tahu Tuhan, oleh bilur-bilurmu penyakitku telah disembuhkan. Amin. Firman Tuhan katakan penyakitmu akan disembuhkan oleh bilur-bilur. Enggak. Petrus mengatakan oleh bilur-bilur Yesus penyakit kita telah disembuhkan. Amin. 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 Kalau kita nggak kenal Tuhan, bagaimana kita bisa seperti wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun? 12 tahun lo nggak disembuhkan, tapi dia tetap punya iman sama Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Tuhan sanggup lakukan segala sesuatu. Kapan dia lewat dekat rumahku, aku akan terseret-seret, aku akan hampiri dia, aku akan merayap-rayap. Karena kalau aku pegang ujung jubahnya saja, aku akan sembuh.
Tapi mungkin orang saat itu akan berkata sama dia, 12 tahun kamu tuh gak sembuh. Sudah, menyerah aja. Toh kalau kamu meninggal, orang akan ngomong telah mengakhiri pertandingan iman yang baik. Mungkin orang akan berkata begitu, tapi dia kata tidak. Aku percaya kalau aku pegang ujung jubahnya Tuhan Yesus, aku akan sembuh. Dan 12 tahun dalam penantian itu, dalam sekolah penderitaannya, terbukti Tuhan memakai hidupnya untuk mendatangkan kebaikan. Tahu nggak Bapak Ibu kisah wanita yang mengalami 12 tahun tadi? Setelah itu banyak sekali orang mendengar gini, di sana saya dengar ada wanita yang 12 tahun mengalami pendarahan, nunggu 12 tahun, dia sembuh waktu pegang ujung jubahnya Tuhan Yesus, memberikan pengharapan bagi yang lain. Seperti dari tadi Pak Paulus di penjara, semua orang bangkit berani memberitakan firman Tuhan, dan wanita yang mengalami 12 tahun itu membuat banyak orang punya pengharapan yang besar. Aku telah disembuhkan oleh pilu Yesus. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau imani, kami mau lakukan firman Tuhan ini. Kami tahu kami tidak kebal sama namanya masalah atau pergumulan. Setiap kami bisa mengalami itu. Setiap kami pernah mengalami itu. Tapi kami juga tahu Tuhan ajarkan sore malam ini untuk kami berterima kasih, matur nuwun sama badai, karena badai itu membentuk kami, membentuk karakter kami. Karena justru lewat badai itu iman kami dimurnikan. Kami mempraktekkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Justru lewat badai, lewat penderitaan itu kami semakin mengenal Tuhan Yesus, mengenal Kristus. Dan justru lewat badai, lewat penderitaan yang kami alami, kalau kami ada dalam rencana Tuhan, kami dipakai Tuhan menggenapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Seperti engkau pakai Paulus, seperti engkau pakai wanita yang mengalami penderitaan 12 tahun. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bersama engkau kami adalah pemenang, lebih dari pemenang. Kami gak boleh takut sama badai, karena badai itu membentuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. When peace like a river attending my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my life thou
Tenanglah, tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah, tenanglah jiwaku. Tenanglah, tenanglah jiwaku. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia tinggal di dalam hidup kita. Dia memampukan setiap kita. Dia memberikan kekuatan, pengharapan yang baru. Dia memberikan kesembuhan. Dia berikan pemulihan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kita bisa melewati badai, menjadi pemenang, lebih dari pemenang, karena kita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk badai yang kami alami. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau bersama dengan kami. Kami tidak akan pernah diremukkan oleh badai, tapi kami justru dibentuk oleh badai menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, memberkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Roh Kudus, Engkau menolong mereka semua Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, materaikan firman. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati kita semua, silakan duduk. Amin. Saudara diberkati, kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya betul-betul terkagum luar biasa ya. Jadi Tuhan kalau memanggil tidak tanggung. Ya, pengalaman Alkitab firman Tuhan yang begitu dalam dari seorang Adon yang penyanyi sekuler, tetapi ternyata pendalaman Alkitabnya begitu, firman Tuhan begitu luar biasa. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ada syair yang mungkin Mas Adon masih ingat. Nanti coba bisa nggak ya? Kalau aku sedang sendiri, ku coba renung. Ingin apa aku ini? Tak pernah mengerti. Sampai kini ku sadari, tetap tak peduli. Hanya aku jalani hidup ini. Ku duduk dalam sepi, ku melamun sendiri. Mau apa aku ini? Tak ku pahami. Semua orang pasti ingin dapat raih bahagia. Kalau hanya itu, aku pun telah mengerti. Masih ingat apa itu? Lagu Bermimpi, Pak. Satu syair coba, satu bait nyanyikan nggak? Satu bait. Satu bait aja. Ini lagu tahun berapa ini? Masih gondrong, anak-anak masih hitam gitu. Tapi bukan hitam sih sebenarnya, kurang putih. Kala aku sedang sendiri, ku coba renungi, ingin apa aku ini. Tak pernah mengerti sampai kini ku sadari, aku tetap tak mengerti, hanya aku jalani hidup ini. Baik, puji Tuhan, saudara, luar biasa lagunya. Zaman tahun berapa itu ya? 96 ya. Ada yang lahir 96? Baik ya. Tukang melamun juga, tukang mengadon. Nanti saya juga akan beri satu buku di mana ada beberapa puisi di sini. Dan dari apa yang dijalani Mas Adon, ada buku yang belum terbit, baru akan terbit nanti pada awal Juli untuk persiapan misi ke Kepulauan atau Kabupaten Siau. Tetapi masih ada satu nanti juga dari Kasih Karunia, demi Kasih Karunia. Kita dukung buku ini bisa menjadi berkat. Kemarin sudah masuk percetakan yang kita akan launching pada saat ulang tahun gereja ke-23. Tuhan Yesus berkati. Saudara, sekali lagi terima kasih Mas Adon, terus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara diberi berkat pengajaran yang indah. Jadi mulai hari ini tidak boleh ada yang mengeluh, tetapi tanya dari setiap badai kehidupan, rencana apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Yakin pasti yang terbaik bagi kita. Kita bersyukur, kita akan akhiri dan kita akan menikmati kebersamaan di tempat ini. Kusanjung kau di tempat tinggi. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Jangan lupa di hari besok sampai hari Minggu kita akan tetap menikmati ibadah
pencurahan Roh Kudus baik di sini maupun di base camp Parangtritis. Kau di tempat tinggi. Mari kita berdiri bersama-sama. Imam besar aku, ku sanjung. Kau lebih dari yang baik, dan ku di tempat tinggi. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan. Amin Yesus. Kami kagum kepadamu. Kami semakin bangga kepadamu Tuhan. Kami semakin mengenal siapa Engkau bagi kami Tuhan. Ku sanjung, Kau lebih dari yang lain. Memberikan segenap hidup kami kepadamu sebagai penyembahan yang hidup, yang kudus dan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Tidak sebanding dengan apa yang kami terima dari Engkau. Terimalah setiap pujian penyembahan kami, ucapan syukur, bahkan kehadiran kami di tempat ini menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu. Demikian juga setiap persembahan yang kami berikan Tuhan, baik oleh tantangan persepuluhan, jadikan ini menjadi persembahan yang berbau harum dan Allah kembalikan berlipat ganda bagi kami. Tuhan, kami bersyukur hari ini. Kami berdoa bagi hamba-Mu Mas Adon Tuhan. Engkau yang sudah memanggil, kami percaya Engkau tidak akan pernah tanggung, dan kami sudah menyaksikan luar biasanya panggilan-Mu. Allah terus bekerja di dalam kehidupannya, menjadi pusat di dalam rumah tangga dan keluarganya, sehingga apapun yang diperbuat dan dikerjakan hamba-Mu sekeluarga, dibuat Tuhan berhasil, beruntung dengan segala hal yang baik. Nama Yesus dipermuliakan. Demikian juga bagi kami semua. Tuhan, Kau jadilah pusat di dalam hidup kami, dan apapun yang kami kerjakan, kami kembalikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, berkati kami semua. Kami memberkati bangsa kami di tengah-tengah situasi politik yang semakin memanas. Kami tahu Engkau berdaulat atas bangsa kami. Engkau mengendalikan seluruh pemimpin-pemimpin kami, sehingga damai sejahtera ilahi ada atas negeri ini. Kami melepaskan shalom bagi bangsa ini. Terima kasih buat Aletheia Life Center Tuhan, di mana Tuhan Philadelphia Life Center. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai selama 1 tahun. Jimmy dan keluarga dan seluruh tim penggembalaan, Allah berkati terus Tuhan. Kami percayakan keluarganya ke dalam tangan-Mu. Sidang jemaatnya kami sungguh percaya Engkau yang sudah memulai perkara yang baik, Engkau yang akan terus meneruskannya. Kami bersyukur dan kami berdoa ketika kami menikmati firman ini, maka kami dipulihkan oleh Tuhan untuk kemudian juga memulihkan
izinkan kami sebentar mau tinggalkan tempat ini. Kami mau menikmati apa yang sudah dipersiapkan oleh jemaat-Mu. Kuduskan dan berkati baik yang ada di sini maupun yang menikmati streaming. Kami siap diberkati Tuhan. Dan angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Sementara di belakang mempersiapkan, silakan bersaat teduh. Katakan bersama-sama, aku punya Tuhan yang besar.